Ingat jelas. Malam, sebelum aku berangkat ke Dubai. Waktu itu aku duduk di dapur rumah, makan nasi dengan tempe goreng seadanya. Ibu tersenyum. Senyum yang dipaksakan, tapi tetap indah. Dia bilang, akhirnya kamu bisa kerja di luar negeri. Hidupmu pasti berubah. Aku pun percaya. Katanya, aku akan kerja di hotel, jadi resepsionis. Pakai seragam rapi, duduk di meja depan, menyambut tamu. Katanya gajinya 12 juta per bulan. Katanya akan dikasih tempat tinggal, makan, dan cuti. Aku percaya semuanya. Setibanya di Dubai, aku turun dari pesawat sambil deg-degan. Aku pikir, inilah awal dari hidup baruku. Tapi seseorang yang menjemputku bukan dari hotel, bukan berpakaian rapi. Dia hanya bilang, ikut. Aku dibawa ke sebuah apartemen, sempit, bau rokok dan parfum murahan. Di dalamnya ada 7 perempuan lain. Semuanya orang Indonesia. Mereka tidak banyak bicara, tapi matanya kosong. Mereka tidak menyambutku. Seolah aku hanya tambahan masalah. Malam pertama, aku tidur di lantai. Besoknya, pasporku diambil. Ponselku juga. Aku bertanya, kapan mulai kerja di hotel? Mereka hanya tertawa. Tertawa yang dingin. Tertawa yang membuat bulu kuduku berdiri. 2 hari kemudian, aku dipaksa dandan, pakai pakaian yang aku bahkan malu melihat diriku sendiri di cermin. Aku bilang, aku tidak mau. Tapi tanganku ditarik, mukaku ditampar, tubuhku dilempar ke kamar, dan pintunya dikunci dari luar. Di kamar itu, aku bukan lagi manusia. Aku adalah barang. Mereka bilang, aku harus kerja kalau mau makan, kalau mau pulang, kalau mau hidup. Setiap malam, aku menangis dalam diam. Aku menjerit, tapi hanya dalam hati. Aku menyebut nama ibu berkali-kali, tapi ibu tidak tahu. Baginya, aku sedang bekerja di hotel. Baginya, aku baik-baik saja. 3 bulan aku di sana. 3 bulan hidup tanpa nama, tanpa suara. Kadang aku berpikir, lebih baik mati. Tapi entah kenapa, tiap aku berpikir soal mati, aku teringat ibu dan aku bertahan. Sampai akhirnya, salah satu perempuan di sana, sebut saja namanya Lina. Dia memberiku ponsel kecil yang bisa dipakai diam-diam. Dia bilang, kalau kamu berani, hubungi siapapun. Tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan. Dengan tangan gemetar, aku kirim pesan ke kakakku. 1 kalimat saja, tolong aku. 3 minggu setelah itu, polisi datang. Kami diselamatkan. Tapi rasanya, aku tidak benar-benar bebas. Bahkan saat kaki ini sudah menginjak tanah Indonesia lagi. Trauma itu ikut pulang bersamaku. Rasa jijik terhadap tubuhku sendiri. Rasa takut terhadap telepon yang tiba-tiba berdering. Rasa sesak setiap kali melihat iklan lowongan kerja luar negeri. Aku tidak lagi seperti dulu. Aku tidak bisa tertawa seperti dulu. Tapi aku masih hidup, dan aku ingin orang lain tahu. Apa yang terjadi padaku bukanlah hal langka, bukan cuma aku. Banyak yang pergi, dan tak pernah benar-benar pulang. Jangan mudah percaya, jangan cepat tergoda, karena mimpi yang terlalu indah seringkali adalah jebakan.